Hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami selama PKKMB hari pertama. Pertama-tama di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, pembelajaran menggunakan sistem SKS atau Satuan Kredit Semester. Sistem ini memungkinkan setiap mahasiswa untuk mengatur beban studi mereka berdasarkan SKS yang diambil. SKS ini menentukan berapa banyak jam kuliah yang akan kamu jalani setiap minggunya. Selain itu, PPNS juga menerapkan metode pembelajaran hybrid. Pembelajaran hybrid di PPNS menggabungkan metode luring dan daring. Luring atau pembelajaran tatap muka dilakukan di kampus, di mana kalian akan berinteraksi langsung dengan dosen dan teman-teman sekelas. Sedangkan daring, teman-teman pembelajaran melalui online dilakukan melalui platform digital sehingga kalian bisa mengikuti perkuliahan dari mana saja. Untuk mendukung pembelajaran daring, PPNS memiliki platform digital yang disebut LMS atau Learning Management System. LMS ini adalah situs web resmi yang dirancang khusus untuk mendukung proses belajar mengajar secara online. Di sini kalian bisa mengunggah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, memeriksa kehadiran kalian dalam setiap sesi perkuliahan daring, serta mengakses berbagai materi pembelajaran yang telah disediakan. Jadi, pastikan kalian familiar dengan LMS ini. Sementara itu, saat pembelajaran dilakukan secara offline atau tatap muka, terdapat perbedaan dalam sistem absensi antara mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa, absensi dilakukan menggunakan KTM atau kartu tanda mahasiswa yang akan di-scan setiap kali kalian masuk ke ruang kelas. Sedangkan bagi dosen, mereka menggunakan sistem fingerprint atau sidik jari untuk mencatat kehadiran mereka. KTM ini tidak hanya berfungsi untuk absensi saja, tetapi juga menjadi identitas resmi kalian sebagai mahasiswa PNS. Jadi sangat penting untuk selalu membawa KTM kalian setiap saat ketika berada di kampus. Di sisi lain, dosen menggunakan fingerprint untuk memudahkan pencatatan kehadiran mereka. Sistem ini cukup praktis untuk memastikan bahwa kehadiran dosen juga tercatat secara akurat. Hal ini penting untuk menjaga kualitas perkuliahan yang berlangsung. Sekian. Di PPNS, satu semester terdiri dari 16 minggu. Dalam 16 minggu ini, ada pembagian yang jelas mengenai aktivitas perkuliahan. Minggu 1 hingga minggu ke-7 adalah waktu untuk perkuliahan reguler, di mana kalian akan mengikuti kelas, mendiskusikan materi, dan menyelesaikan tugas-tugas. Pada minggu ke-8, kalian akan menghadapi ETS, atau evaluasi tengah semester. Keperluan mendesak yang mengharuskan kalian tidak masuk kuliah. Ada prosedur yang harus diikuti. Ini tidak masuk kuliah di kantor admin jurusan masing-masing. Setelah mendapatkan formulir, kalian perlu mengisi data-data yang diperlukan, seperti alasan ketidakhadiran dan durasi izin untuk kalian butuhkan. Setelah mengisi formulir, langkah selanjutnya adalah mendapatkan pengesahan dari koordinator program studi atau Korprodi. Untuk itu, kalian harus melampirkan dokumen pendukung yang valid, misalnya surat keterangan sakit dari dokter jika alasan kalian tidak masuk adalah karena sakit. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa ketidakhadiran kalian memang memiliki alasan yang sah dan bisa diterima oleh pihak kampus. Aturan di PPNS cukup ketat terkait kehadiran. Jika mahasiswa absen lebih dari 38 jam dalam satu semester, mereka diwajibkan untuk mengambil cuti. Ini berarti kalian tidak diizinkan mengikuti perkuliahan lebih lanjut dalam semester tersebut dan harus menunggu semester berikutnya. Peraturan ini diterapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan konsisten dan serius. Kehadiran sangat penting dalam proses belajar. Selain itu, jika kalian mendapatkan nilai D atau E dalam mata kuliah tertentu dan jika mata kuliah tersebut adalah bagian dari regnisi capaian atau RC, kalian juga diwajibkan untuk mengambil cuti. Ini berlaku jika perbaikan nilai atau dilakukan atau tidak berhasil. Cuti ini memberikan waktu bagi kalian untuk memperbaiki pemahaman dan kemampuan sebelum melanjutkan studi di semester berikutnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kehadiran dan nilai kalian selama perkuliahan berlangsung. Hari kedua membahas tentang career planning dan pengenalan CSD dan Satgas Narkoba. Pengertian career planning adalah proses untuk menjelajahi potensi dan kekuatan dalam diri seseorang untuk menentukan pilihan karirnya. Fungsi career planning yang pertama mencari pengalaman kerja kritis, menyiapkan diri dalam dunia kerja, dan lain-lain. PPNS juga menyediakan portal karir dan bimbingan karir
Di sini ada JPC dan IKA. JPC dan IKA ini bersinergi untuk penerimaan tempat magang atau OJT mahasiswa. Budaya ketiga di PPNS ada 3, yaitu manusia, alat, dan bahan. 5 faktor lingkungan kerja di kampus yaitu faktor fisik, faktor biologi, faktor kimia, faktor ergonomi, dan faktor psikologi. Singkatan narkoba, narkoba, psikotropika, bahan aktif, bahaya rokok dan vape, sama-sama berbahaya. Apalagi vape langsung lengket di paru-paru, langsung menginstal kanker dan menginstal segala penyakit lainnya. Yuk kenali ciri-ciri penggunanya. Yang pertama yaitu suka menyendiri. Lalu yang kedua, prestasinya menurun. Dan yang ketiga, sering keluar malam. Dan yang keempat, perilakunya aneh. Lalu yang terakhir, cara berpakaiannya berubah. Halo teman-teman, kita di sini mau memberitahukan apa sih materi pada hari ketiga ospek. Hari ketiga ospek materinya yaitu radikalisme. Nah, apa yang dimaksud dengan radikalisme itu sendiri? Ini akan menjelaskan tentang pengertian dari radikalisme secara umum dan beberapa ahli. Kami akan menjelaskan tentang radikalisme secara umum dari satu sumber saja. Radikalisme secara umum adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrim dalam aliran beberapa politik. Menurut ahli Hafid, tahun 2020, gerakan radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman baru. Gerakan perubahan kadang disertai dengan tindak kekerasan. Kalian tahu nggak sih apa saja ciri-ciri radikalisme? Ciri-ciri radikalisme yang pertama, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain. Yang kedua, mempersulit tata cara Islam yang dianut. Yang ketiga, bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya. Dan yang keempat, mutlak dalam berinteraksi. Nah, teman-teman tahu nggak upaya untuk mencegah radikalisme itu? Adapun cara pencegahan paham radikalisme ini adalah dengan cara menggunakan sosmed secara bijak. Selain itu menambah wawasan kebangsaan seperti halnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga Bhinneka Tunggal Ika serta bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu teroris adalah kekerasan dengan sengaja untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. Istilah ini biasanya digunakan untuk kekerasan dalam bahasa damai atau kekerasan pada non-kombatan, warga sipil atau pasukan. Nah, kalau istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Ciri-ciri terorisme sebagai berikut. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non-politis. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil atau supermarket, mal, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Apa saja kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia? Pada 2005, 2 bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005. Bom Pasar Palu pada 31 Desember 2005. Oke, jadi bahaya akibat terorisme yaitu yang pertama, situasi tidak aman bisa ganggu segala aspek kehidupan dan negara asing bisa mengambil keuntungan. Yang kedua yaitu mencoreng nama baik agama karena semua agama mengajarkan keadilan, kedamaian, dan kasih sayang. Kemudian untuk mencegah tindak teroris yaitu yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial.